Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi kali ini kita akan belajar sedikit tentang FFT atau Fast Fourier Transform. Jadi FFT ini kita gunakan untuk mengubah sinyal domain waktu ke sinyal domain frekuensi. Nah, gunanya buat apa sih? Jadi eh, kalau kita ubah sinyal domain waktu ke domain frekuensi, kita bisa lihat nih frekuensi berapa saja sih yang kita dapat dari suatu akuisisi. Nah, kita bisa seleksi dari situ mana sinyal yang kita mau dan mana yang sinyal yang kita akan hilangkan. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung ke kodenya. Kita buat yang pertama, kita import dulu library-nya sampai sama matplotlib. Yang kedua, kita buat parameternya. Pertama ada frekuensi sampel, kita buat 500. Kedua ada periode. Nah, periode ini kan rumusnya 1 per frekuensi sampel, jadi kita buat per fs. Ketiga ada number of sample, kita buat 1000. Yang keempat ada waktu, kita buat 0, number of sample dikali dengan periode dikali dengan periode. Nah, yang kedua kita buat simulasi ininya, sinyal yang kita dapat, sinyal seismik lah. Nah, kita buat ada 3 frekuensi yang dominan, buat F1, F2, F3. Kita buat F1 itu 10 Hz, terus F2 itu 30 Hz, dan F3 itu 60 Hz. Nah, kita buat ini signalnya. Buat sinusoidal. Pi Pi kali F1 kali dengan waktu. Oke, udah. Nah, itu kita lakukan untuk 3 frekuensi yang dominan. Tapi kita ubah yang frekuensi 2 dan frekuensi 3. Nah, kalau gini kan nanti frekuensi 1, 2, 3 itu kan berarti amplitudenya sama, atau jumlah 10 Hz, 30 Hz, 60 Hz ini kan sama, berarti sama tingginya gitu. Nah, kita bedakan dengan kita kali aja sesuai yang kita inginkan. Contoh, nah ini kita cukup kali 1, nanti jadi amplitudenya 1, ini kita kali dengan 0,7 misalnya. Untuk yang frekuensi ketiga kita kali dengan 0,5.
Jadi nanti paling tinggi itu 10 Hz, setelah itu 30 Hz, terus yang ketiga ada yang paling kecil 60 Hz. Oke, selanjutnya kita buat random noise ya, biar kayak sinyal asli, jadi nggak hanya ada 3 sinyal yang dominan. Buat noise cukup 0,5 aja. Di sepanjang lente. Nah, kita buat seismic phase itu berupa signal ditambah dengan noise. Selanjutnya kita tinggal plot-plot saja. Ini ada plot yang plot time domain. Judul simulasi seismic trace time. Upload namanya sumbu X, itu ada amplitude salah maksud saya waktu, karena ini masih domain waktu, satuannya second. Nah, itu kita plot sumbu Y. Ini amplitude. Coba dulu. Ini yang typo. Oke. Nah, ini sinyal domain waktu
Jadi sinyal yang kita rekam itu hasilnya seperti ini. Nah kalau gini kan eh, kita nggak tahu tuh mau ngapain. Ya cukup kita cuma tahu ada spike doang. Kita nggak tahu ini yang ada di sini ada frekuensi berapa aja, terus noise-nya yang mana. Kita susah untuk analisis. Nah maka dari itu kita lakukan uh, fast Fourier transform atau FFT. Kita lakukan FFT. Ini kita buat Fourier. Kita pakai fungsi FFT dari NumPy. FFT kan seismic trace. Oke, selanjutnya kita plot frekuensi domain. Plot frekuensi domain. Kita warnai merah. Kita buat identifikasi amplitude. Pada frekuensi yang dominan, yang 3 frekuensi tadi. Frekuensi dominan. Dominan. Right. Satu, tiga. Dominan. Amplitude. Itu F, P1,
P1. Oke, selanjutnya kita tambahkan marker untuk nandain aja nanti yang frekuensi dominan. Protect kita batasin desimalnya, kita warnain. Oke, yang terakhir kita plot frekuensi seismic risk, plot X label dan Y label. Ini X labelnya frekuensi satuannya hertz.
untuk Y labelnya nanti amplitude. Grid dapat legenda sini. Terakhir kita dapat show. Oke, kita coba run. Oh ini, nah tuh ada telepon sebentar ya. Kita coba perbaiki sini bagian dominan amplitudo. Nah sini kurung tutup kotak. Nah, kurang kita run. Tadi salah kurung. Kurang koma. Hmm. Banyak error ya. Ini F1 plus 2 koma I ini
Ini udah kelihatan domain frekuensi seismic trace-nya. Nah, ini untuk domain waktu, ini untuk domain frekuensi. Nah, kalau dari domain frekuensi kan kita bisa analisis nih. Sinyal yang kita dapat tuh yang masuk ke receiver kita tuh ada 3 yang dominan, ada yang 10 Hz itu paling dominan. Terus yang kedua ada 30 Hz, yang ketiga ada 60 Hz. Terus sisanya berarti yang kecil-kecil ini noise. Nah, kita kalau ngambil suatu data kan pasti kita udah tahu nih frekuensi rentang berapa yang akan kita ambil. Misal kita cuma mau frekuensi dengan rentang 20 sampai 80 misal. Berarti kan kita harus ngilangin yang frekuensi 10. Jadi gitu, kita bisa main-mainin kalau uh, udah dapat frekuensi domain. Misal kita hilangin yang 10. Nah, ini untuk fungsi sinyal yang 10 Hz kan di sini. Tinggal kali kita hapus bisa. Tapi di sini kita kali 0 aja. Nah, coba. Nah, di sini untuk yang frekuensi 10 Hz kita hilangin. Nah, secara nggak langsung ini juga udah termasuk ke proses termasuk processing atau koreksi. Kita bisa koreksi sinyal mana yang kita mau dan sinyal mana yang kita nggak mau ambil. Jadi gitu. Misal nih ini kan masih ada 30 Hz sama 60 Hz. Nah, misal kita cuma mau yang 60 Hz, kita bisa hilangin lagi tuh yang 30 Hz. Kita kali 0. Nah, kita lihat respon di domain waktu juga. Nah, jadi kayak gini, spike-nya tuh tinggi di 60 Hz. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi FFT ini kita gunakan untuk mengubah sinyal domain waktu ke dalam sinyal domain frekuensi. Nah, gunanya buat apa? Nah, gunanya buat analisis lebih lanjut. Nah, kalau cuma berupa domain waktu seperti ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Mau dilihat aja pun ya cuma spek doang gini aja. Nah, kalau kita lihat pada domain frekuensi, kita bisa lihat tuh ada frekuensi berapa aja. Terus mana frekuensi yang mau kita ambil dan mana yang frekuensi yang mau kita buang. Jadi seperti itu gunanya FFT. Nah, FFT ini sangat-sangat penting buat kita, terutama anak geofisika, karena semua data geofisika itu berupa sinyal, baik secara waktu maupun secara medan. Jadi seperti itu. Kita buat ke domain frekuensi pakai FFT. Setelah itu kita analisis lebih lanjut untuk yang nantinya kita interpretasi. Nah, saya kira cukup untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.